Assalamualaikum semuanya, balik lagi di Cermatika. Video kali ini akan membahas tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi. Nah, dari kemarin-kemarin kita kan masih membahas tentang perbandingan trigonometri. Cuma bedanya kalau minggu kemarin itu tentang sudut-sudut istimewa. Kalau kali ini tentang sudut berelasi. Nah, bedanya apa sih kalau sudut istimewa kan yang kemarin dari 0 sampai 90 derajat kan, dan mereka sudah ada nilainya di tabel tersebut yang sudah saya suruh hafalkan. Nah, itu yang kalian hafalkan itu akan berkaitan dengan sudut berelasi ini. Sudut berelasi itu maksudnya apa? Jadi nanti kita akan disuruh mencari nilai sudut-sudut yang lebih dari 90 derajat. Nah, kemarin kan nggak ada tuh di sudut istimewa yang lebih dari 90 derajat ya kan. Nah, makanya di sini akan membahas sudut berelasi tersebut. Misalnya nih, nanti ada sudut 120 derajat. Bingung dong nilainya berapa? Kalau misalkan menggunakan kalkulator mungkin bisa, tapi kan saya tidak mengizinkan, dan di sekolah pun biasanya tidak mengizinkan untuk menggunakan kalkulator. Jadi bisa kalian temukan nilainya dengan mengkorelasikan atau menghubungkan dengan sudut-sudut istimewa. Jadi nanti hasilnya itu sebenarnya sama aja dengan sudut-sudut istimewa gitu. Langsung aja ya penjabarannya. Jadi yang pertama di sini ada yang namanya garis koordinat yang kalian juga pasti sudah mengenal dari SD. Dan di sini yang pertama sebelah kanan itu ada 0 derajat ya, ketika belum bergerak berarti 0 derajat ya. Ketika sudah bergerak ke kiri berarti dia 90 derajat sudutnya ya, seperti ini 90 derajat. Ketika bergerak lagi maka dia menjadi 180 derajat ya kan. Nah, ketika bergerak ke bawah lagi, maka jadi 270 derajat. Dan balik ke titik semula atau satu lingkaran, itu sudutnya adalah 360 derajat ya. Sampai sini dulu nih. Nah, kemudian di sini kan ada 4 bagian kan, ada yang atas kanan, atas kiri, bawah kiri, sama bawah kanan. Nah, masing-masing tersebut dinamakan kuadran. Jadi yang atas kanan itu kuadran 1, atas kiri itu kuadran 2, bawah kiri itu kuadran 3, kemudian bawah kanan itu kuadran 4. Nah, ini ada fungsinya masing-masing. Jadi nanti ketika di kuadran 1 itu nilainya semuanya positif seperti yang sudah kita ketahui di sudut istimewa. Tidak ada yang negatif kan? Semuanya setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, semua nilainya positif. Jadi sin, cos, tangen, semua nilainya positif. Nah, bagaimana kalau di kuadran 2? Di kuadran 2 itu yang positif hanya sinnya aja, sinusnya aja ya. Jadi di kuadran itu yang positif sinus, jadi yang lain negatif, seperti itu. Kalau untuk di kuadran 3 yang positif hanya tangen saja. Sedangkan di kuadran 4 yang positif hanya cos saja, gitu ya. Jadi urutannya semua terus sin, tan, cos. Jadi yang positif itu di kuadran 1 semuanya, di kuadran 2 hanya sin, yang di kuadran 3 hanya tangen, dan di kuadran 4 hanya cos. Nah, ini untuk awal mulanya nih. Nah, kemudian untuk yang kuadran 1 saya tidak menjelaskan ya, karena sudah ada di sudut istimewa. Yang saya jelaskan di kuadran 2, 3, dan 4. Bagaimana kalau misalnya yang ditanya itu adalah cos 135. Nah, cos 135 ini kan kita tidak ada di sudut istimewa ya kan. Maka kita harus mencari di kuadran berapa kalau 135 itu. Ternyata 135 itu antara 90 dengan 180 kan. Berarti dia letaknya di kuadran 2. Nah, cara merelasikannya itu bagaimana? Caranya untuk 135 ini sebenarnya ada 2 cara. 135 itu kan bisa didapat dengan cara 90 ditambah sekian atau 180 dikurang sekian yang hasilnya 135 ya.
Tapi di sini saya sarankan untuk menggunakan 180. Kenapa? Karena ketika kalian menggunakan 90 derajat, maka nanti sinus kosinus tangannya akan berubah. Nah, ini untuk yang menggunakan 90 derajat ya, saya cantumkan perubahannya. Jadi kalau menggunakan 90 derajat, nanti sin bisa berubah jadi cos, cos bisa berubah jadi sin, tangan bisa berubah jadi kotangan. Itu mungkin akan butuh waktu untuk menghafal gitu ya. Jadi untuk meminimalisir penghafalan gitu, jadi saya sarankan untuk menggunakan 180 saja. Tapi apabila kalian ingin menggunakan 90 derajat juga nggak masalah, hasilnya akan sama gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang menggunakan cara 180 derajat. Jadi tinggal ditulis aja, tadi kan cos 135 derajat nih. Berarti cos buka kurung 180 dikurang berapa yang hasilnya 135. Nah, ternyata untuk menghasilkan 135 kan 180 dikurang 45 ya kan, berarti 180 derajat dikurang 45 derajat tutup kurung gitu ya. Nah, di sini karena yang dicari adalah cos dan di kuadran 2 cos itu adalah negatif ya kan, karena yang positif itu hanya sinus, berarti di sini hasilnya nanti akan negatif. Nah, negatif berapa? Negatif cos 45 derajat. Jadi yang kita ambil adalah angka pengurangan yang hasilnya 135 derajat. Ternyata 45 kan, berarti hasilnya min cos 45 derajat. Nah, cos 45 derajat itu berapa sih? Cos 45 derajat itu setengah akar 2. Karena di sini hasilnya negatif, berarti cos 135 derajat itu hasilnya sama aja negatif setengah akar 2. Seperti itu. Jadi berhubungan nih antara cos 135 derajat dengan sudut istimewa yaitu 45 derajat ya kan. Nah, ini maksudnya berelasi seperti itu. Misalnya lagi contoh berikutnya. Misalnya lagi yang ditanya adalah sin 120 derajat. Berarti sama dengan sin buka kurung 180 derajat dikurang berapa yang hasilnya 120. Berarti kan dikurang 60 dong. Ya kan? Berarti 180 derajat dikurang 60 derajat tutup kurung ya. Nah, langkah berikutnya dilihat 120 itu adanya di kuadran berapa? Ternyata masih di kuadran 2 ya. Di kuadran 2 sinus itu nilainya positif, berarti hasilnya positif. Berarti tetap sin aja, nggak pakai negatif ya. Berarti sin 60 ya kan. Tadi kan 180 dikurang 60, 60-nya yang kita gunakan. Jadi sin 60 derajat. Nah, sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Berarti tadi sin 120 derajat itu nilainya sama dengan sin 60 derajat, yaitu setengah akar 3. Seperti itu ya. Contoh lagi ya, misalnya yang ditanya itu adalah cos 210 misalnya. Nah, cos 210 ini kan bisa didapat itu dengan cara 180 ditambah sekian ya, atau 270 dikurang sekian. Nah, di sini saya masih menyarankan untuk menggunakan 180 agar sin kostannya tidak berubah, karena untuk 90 dan 270 itu akan berubah. Jadi saya sarankan untuk menggunakan 180 lagi. Berarti cos 180 ditambah sekian yang hasilnya 210 ya kan. Berarti 180 ditambah 30 ya kan, yang hasilnya 210. Nah, berarti tinggal dilihat nih, 210 itu di kuadran berapa? Ternyata di kuadran 3. Nah, di kuadran 3 ini yang positif hanya tangan, berarti cos itu nilainya negatif. Berarti hasilnya itu negatif dari cos 30. Nah, cos 30 itu berapa sih? Ternyata cos 30 itu adalah setengah akar 3. Berarti cos 210 itu hasilnya negatif setengah akar 3. Seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, misalnya yang ditanya adalah cos 330 derajat.
Nah, di sini bisa menggunakan 270 ditambah sekian atau 360 dikurang sekian. Lagi-lagi saya tidak menyarankan untuk menggunakan 90 dan 270 ya, agar lebih mudah. Jadi kita menggunakan 360. Nah, berarti cos 360 dikurang berapa? Yang hasilnya 330. Ternyata 360 dikurang 30 ya kan, yang hasilnya 330. Nah, berarti tinggal dilihat nih, tadi kan 330 itu di kuadran 4. Di kuadran 4 itu kosinusnya positif, berarti dia hasilnya adalah cos 30. Cos 30 itu berapa? Tadi cos 30 adalah setengah akar 3. Berarti cos 330 itu sama aja dengan cos 30, yaitu setengah akar 3. Seperti itu ya. Sampai sini sudah mulai paham? Dicerna pelan-pelan ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa kalau misalkan untuk mencari nilai sudut yang ada di kuadran 2 menggunakan 180 dikurang alfa. Ya, untuk di kuadran 3 yaitu 180 ditambah alfa, dan untuk di kuadran 4 itu 360 dikurang alfa. Jangan lupa tadi nilai positif di kuadran 1 semuanya, di kuadran 2 sinus, di kuadran 3 tangen, dan di kuadran 4 cos ya, atau cosinus. Jadi ini harus dihafalkan untuk dasar dari sudut berelasi. Nah, di sini saya kasih satu contoh lagi untuk menggunakan sudut berelasi ini dalam pengoperasiannya, yaitu perkalian penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Contohnya seperti ini. Misalnya ada soal sin 45 derajat ditambah cos 135 derajat dikurang 2 sin 30 derajat. Untuk sin 45 derajat itu ada di sudut istimewa, yaitu nilainya setengah akar 2. Nah, untuk cos 135 derajat itu tidak ada di sudut istimewa, maka kita harus menggunakan sudut berelasi. Nah, 135 derajat ini adanya di kuadran 2 ya. Jadi kita menggunakan rumus 180 dikurang alfa. Nah, jadi ini saya pisahkan ya. Jadi cos 135 derajat itu sama dengan cos 180 dikurang berapa? Yang hasilnya 135 derajat. Ternyata dikurang 45 derajat, ya kan? Nah, berarti tinggal dilihat nih, ini kan cos. Di kuadran 2 itu cosinus itu nilainya negatif. Berarti negatif cos 45 derajat. Nah, cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Berarti cos 135 derajat itu hasilnya negatif setengah akar 2. Oke. Nah, di sini dikurang 2 sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu adalah setengah, berarti dikurang 2 dikali setengah ya. Nah, di sini sudah lengkap semua, tinggal dihitung saja. Jadi setengah akar 2 itu sama aja akar 2 per 2. Kenapa? Karena 1 dikali akar 2 itu kan akar 2. Berarti akar 2 per 2, ya kan? Nah, di sini ada plus dan minus ya, itu dikalikan dulu. Plus kali minus itu minus. Jadi minus akar 2 per 2 ya. Kemudian di situ dikurang 2 dikali 1 per 2. Jadi kalau misalkan kayak gitu, 2-nya tetap dihitung dan dikalikan nilai sinusnya. Jadi 2 dikali 1/2 itu kan 2 per 2 ya. Jadi di sini akar 2 per 2 dikurang akar 2 per 2 itu kan habis kan, 0. Berarti sisanya min 2 per 2. Nah, 2 per 2 itu 1. Berarti hasilnya adalah negatif 1. Seperti itu ya. Jadi ini untuk pengoperasiannya. Jadi sebenarnya dasarnya itu ya ada di sudut istimewa tersebut. Jadi harus dihafalkan kembali. Oke? Silakan dipahami lagi. Video kali ini cukup sampai di sini dulu aja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai bertemu di Cermatika selanjutnya. Wassalamualaikum.